Hai everyone, welcome to UBR Enthusiast. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita lengkap film Love Again versi UBR Enthusiast. Film dibuka dengan pertengkaran sepasang suami istri yaitu Hyun Woo dan Sun Young. Mereka meributkan masalah pelaksanaan perceraian. Hyun Woo yang pertama kali menggugat sang istri untuk bercerai, namun Sun Young menolak untuk menandatangani surat perceraian itu apabila perceraiannya tidak dilaksanakan sesuai dengan keinginannya. Akhirnya keesokan hari mereka melangsungkan perceraian di sebuah gedung mewah dengan dekorasi seperti pesta pernikahan. Di saat mereka menaiki mimbar pengantin dan mengucapkan sumpah perceraian, semua tamu dibuat terkejut dengan plot twist pesta kali ini. Para tamu tidak menyangka bahwa itu adalah sebuah pelaksanaan perceraian. Alhasil acara pun ditutup dengan foto bersama. 6 bulan kemudian, Hyun Woo yang kini sudah berstatus duda terlihat sibuk dengan pekerjaannya. Ia bahkan mendapatkan pujian dari si bos karena kinerjanya semakin bagus dan menyelamatkan perusahaan. Sementara Sun Young terlihat baru saja pulang dari berlibur. Sore itu, Hyun Woo yang tengah menyelesaikan pekerjaannya mendapat telepon dari sang mantan istri. Dengan segera, Hyun Woo menyusulnya. Ternyata Sun Young telah menabrak mobil seseorang, hingga Hyun Woo harus meminta maaf kepada si pemilik mobil agar permasalahannya cepat selesai. 당신이 차주? 네? 아니, 쌍방이 말을 통해야 말을 하죠. 웃기네 진짜 이 아저씨. Setelah hanya dengan berbaik hati, Hyun Woo mengantarkan Sun Young pulang dan juga membantunya membawa koper ke dalam rumah. Hyun Woo melihat rumah mereka dulu sangat tidak terurus dan di dinding juga sudah tidak ada lagi foto-foto pernikahan mereka. Esok harinya, Hyun Woo yang sedang rapat kerja mendapat telepon dari kontak bernama Gila yang ternyata itu adalah kontak Sun Young. Ia mengatakan ada yang aneh dengan tangannya dan segera Hyun Woo membawanya ke rumah sakit. Setelah selesai diperiksa, mereka makan siang bersama. Namun Sun Young tidak jadi makan karena kebiasaan Hyun Woo yang selalu makan bersuara membuatnya tidak berselera. Hyun Woo menyarankan agar Sun Young menyewa orang untuk merawatnya selama sakit. Tetapi Sun Young menolak sebab ia tidak ingin dirawat oleh orang asing. Ketika kembali ke kantor, Hyun Woo mendapatkan telepon dari ibunya yang meminta ia untuk merawat Sun Young. Selain itu, sang ibu juga bertanya apakah mereka bisa rujuk kembali. Dengan kesal, Hyun Woo menjawab tidak mungkin dan langsung menutup teleponnya. Saat jam pulang kerja, si bos mengajak seluruh karyawan untuk minum bersama. Namun Hyun Woo tidak bisa ikut karena ia ada janji lain. Merasa kesal, si bos pun menyuruh yang lain untuk kembali bekerja. Hyun Woo tampak sedang membeli perlengkapan rumah tangga sebab ia akan merawat Sun Young selama sakit. Hyun Woo mulai membersihkan rumah Sun Young yang sangat kotor dan berantakan. Kemudian ia menyuapi Sun Young dan juga mencuci rambutnya. Karena pekerjaan yang melelahkan itu, Hyun Woo tidak sengaja tertidur di kantor ketika rapat berlangsung. Hari berikutnya, Hyun Woo terlihat sangat riang gembira. Ternyata ini adalah hari terakhir dari masa penyembuhan Sun Young. Hyun Woo sangat lega karena akhirnya ia kembali terbebas dari genggaman si mantan istri yang merepotkan itu. Hyun Woo sore itu ada janji dengan bos dan tim kerjanya untuk pergi minum bersama. Tetapi langkahnya terhenti karena Sun Young datang ke kantor untuk mengajaknya minum bersama. Hyun Woo awalnya menolak, namun Sun Young mengatakan bahwa ada hal penting yang ingin ia bicarakan. Sesampainya di tempat minum, Sun Young mengucapkan terima kasih karena Hyun Woo telah merawatnya dan membawa kenangan lama kembali. Namun Hyun Woo menyanggah dengan mengatakan bahwa ia kini sangat nyaman bisa hidup sendiri. 역시 혼자 사는 게 편하구나. 침대 넓게 쓰니까 좋고 에어컨 빵빵 틀어서 좋고 하루 종일 자도 누가 뭐라 그래. 봐봐 지금 너나 나나 혼자 사니까 얼마나 편해. Tak lama kemudian, Hyun Woo mendapat SMS untuk segera pergi, sebab ia juga punya janji minum bersama dengan rekan kerjanya. Saat hendak keluar, Hyun Woo malah berpapasan dengan bos dan rekan kerjanya yang sedang menuju ke tempat minum tersebut. Sontak hal itu membuat si bos geram karena Hyun Woo mengabaikan acara minum-minum mereka dengan pergi bersama mantan istrinya. Sun Young yang sedang dikuasai oleh alkohol malah berbicara sembarangan di depan si bos. Melihat hal itu, Hyun Woo segera menyeretnya keluar dan ia juga sangat marah atas perlakuan Sun Young tadi yang membuat dirinya malu di depan semua orang. Hyun Woo membentak Sun Young dan mengatakan untuk tidak lagi mencampuri urusannya dan melanjutkan kehidupan mereka masing-masing. 친구처럼 지내자고? 너랑은 헤어졌어. 누가 뭐래? 친구로 지낼 거였으면 애초에 이혼도 안 했어. 서로 인생에 껴들지 말자. 좋을 거 없으니까. Keesokan paginya, si bos menemui Hyun Woo yang sedang berada di rooftop. Ia meminta Hyun Woo untuk berkencan dengan adik teman istrinya.
Singkat cerita, malam kencan pun tiba. Wanita tersebut bercerita tentang mantan suaminya yang meninggal karena serangan jantung. Ia juga menanyakan apakah Hyunwoo masih berhubungan dengan mantan istrinya. Dengan sedikit panik, Hyunwoo menjawab tidak. Sementara Sunyoung yang tampak galau berat memilih untuk minum soju sendirian di taman. Lalu ketika berdiri di pinggir sungai, ia merasa sedikit pusing dan akhirnya terjatuh. Hyunwoo yang masih di restoran menerima telepon dari rumah sakit yang mengabarkan Sunyoung sedang berada di UGD. Dengan segera, ia menyusul ke rumah sakit. Sesampainya di sana, dokter memberi keterangan bahwa Sunyoung melakukan percobaan bunuh diri dengan melompat ke sungai. Beruntung ada seseorang yang melihat dan menyelamatkannya. Mendengar hal itu, Hyunwoo merasa iba dan menangis meraung-raung di ujung tempat tidur pasien. 도대체 나한테 왜 이러냐? 거기가 얼마나 너무 내려내려. Setelah kondisinya membaik, Sunyoung menemui pria yang menyelamatkannya untuk mengucapkan terima kasih. Pria itu bernama Sangchul, seorang dokter hewan. Saat hendak pulang, Sunyoung merasa tertarik dengan anjing yang ada di klinik Sangchul. Kemudian, ia memutuskan untuk mengadopsi anjing tersebut. Sesampainya di rumah, Hyunwoo datang mengantarkan barang-barang keperluan Sunyoung. Dan sebelum pergi, Hyunwoo memberikan hadiah kepada Sunyoung yang berisikan buku untuk meredam kemarahan. Di malam hari, Sunyoung dan Sangchul tampak sedang chattingan membahas tentang anjing. Scene berlanjut, keesokan paginya di kantor si bos marah-marah karena ada seseorang yang setiap hari menulis keluhan tentang produk mereka di sosial media. Hyunwoo pun mengajukan diri untuk menemui orang tersebut. Sesampainya di lokasi, Hyunwoo langsung masuk ke dalam. Ternyata orang yang ia cari adalah Sangchul. Saat itu tengah ramai pasien, Hyunwoo mengeluarkan ide gilanya dengan mengatakan bahwa ibu Sangchul mempunyai restoran daging anjing rebus. Sontak hal itu membuat suasana menjadi kacau, hingga Sangchul mengusir paksa Hyunwoo dari kliniknya. Malamnya, Hyunwoo dan Sangchul mengobrol di sebuah warung. Ternyata mereka pernah satu sekolah dan terlibat perkelahian. 야, 이 개새끼야! 너리 나와. 그때 옥상을 안 갔어 하는 건데. Setelah lama berdiskusi, akhirnya Sangchul setuju untuk berhenti menulis keluhannya di sosmed. Sebelum berpisah, Hyunwoo memberikan hadiah beberapa produk perusahaannya kepada Sangchul. Esok harinya, si bos dan rekan kerja lainnya memberikan pujian kepada Hyunwoo yang berhasil mengatasi masalah keluhan tersebut. Lalu singkat cerita, malam harinya Sunyoung dan Sangchul pergi berkencan. Mereka mengobrol banyak. Sangchul juga menceritakan bagaimana kejadian saat Sunyoung jatuh ke sungai. Setelahnya, ketika mengantar Sunyoung pulang, Sangchul memberikan sebuah hadiah. Sunyoung kegirangan menerima hadiahnya, tetapi ternyata hadiah itu untuk anjingnya. Sebelum Sangchul pergi, Sunyoung juga memberitahu bahwa dirinya sudah pernah menikah. Hari berlanjut, Sangchul mengajak Hyunwoo untuk makan malam bersama. Ternyata Sangchul ingin curhat mengenai wanita yang ia sukai. Ia meminta saran kepada Hyunwoo karena ia sedikit ragu sebab wanita tersebut seorang janda. Dengan lagak sok bijak, Hyunwoo memberikan saran agar Sangchul menerima keadaan status wanita tersebut. Namun ia tersedak setelah melihat foto yang dimaksud Sangchul adalah mantan istrinya Sunyoung. Saat di rumah, Hyunwoo galau memikirkan semua yang terjadi. Mengapa bisa kebetulan seperti ini? Scene berlanjut, Sangchul dan Sunyoung terlihat semakin akrab. Malam itu mereka pergi menonton sebuah film yang menggunakan jasa Sunyoung sebagai penerjemahnya. Setelah menonton, mereka lanjut ngedate di akuarium raksasa. Keduanya sangat menikmati malam tersebut, sementara Hyunwoo sedang galau dan bermain basket sendirian. Saat baring di tengah lapangan, ia menatap lekat foto Sunyoung. Tak lama, masuk telepon dari temannya yang mengundang untuk datang ke pesta ulang tahun anaknya. Hari pesta pun tiba, Hyunwoo datang seorang diri. Saat sedang duduk, dia mendengar suara Sunyoung. Ternyata sang mantan istri juga datang ditemani Sangchul. Dengan segala cara, Hyunwoo berusaha sembunyi dari mereka. Namun Sangchul melihat lalu memanggilnya untuk duduk semeja. Sangchul pun memperkenalkan Sunyoung sebagai pacarnya. 연기 좀 하더라. 처음 뵙는 애가 바로 나오고. 쪽팔려서 그렇지. 너 같은 게 남편이었다는 게. Di perjalanan pulang, Sunyoung dan Sangchul terlibat pertengkaran karena pembahasan soal anak. Sementara Hyunwoo dilanda kegalauan memilih untuk minum bersama temannya. Scene berlanjut, Sangchul mengajak Sunyoung dan Hyunwoo untuk minum bersama. Dalam sedikit mabuk, Sangchul bercerita bahwa Hyunwoo pernah mengatakan mantan istrinya gila. Mendengar
Mendengar pernyataan itu, Sun Young menjadi kesal dan balik mengatakan bahwa mantan suaminya seperti anjing. Lalu saat Sang Chul sudah tepar karena mabuk, Sun Young bertanya mengapa Hyun-woo tidak mengatakan yang sebenarnya kepada temannya itu. Dengan lembut, Hyun-woo menjawab bahwa ia tidak ingin merusak semuanya. 괜히 나 때문에 틀어지면 안 되니까. 난 진짜 네가 행복했으면 좋겠어. 정말로. Di perjalanan pulang, Sun Young mengingat masa lalunya bersama Hyun-woo. Scene flashback ditampilkan saat itu berada di rumah duka. Sun Young tengah bersedih atas kepergian ibunya. Dan Hyun-woo datang lalu berkata kalau dia ingin hidup bersama Sun Young selamanya. Kembali ke masa kini saat di kantor, Hyun-woo sedang rapat membahas rencana untuk membuka kantor di luar negeri. Tak lama kemudian, ia mendapat pesan dari Sun Young untuk bertemu setelah pulang kerja. Yap, malamnya mereka pun bertemu di rumah Sun Young. Di sini Sun Young mengatakan hendak menjual rumah mereka dulu dan penjualannya akan dibagi dua. Namun Hyun-woo menolak untuk menjualnya. Ia mengatakan tetaplah tinggal di sini dan aku akan menghilang dari kehidupanmu. Setelahnya, Sang Chul melihat Hyun-woo keluar dari rumah Sun Young. Tanpa pikir panjang, ia pun memukuli Hyun-woo di tengah hujan hingga babak belur. Keesokan paginya datang seseorang yang ingin membeli rumah Sun Young. Sementara Hyun-woo berpamitan dengan rekan kerja serta bosnya karena ia ditugaskan untuk memegang kantor cabang baru di luar negeri. Hari itu Sun Young ditemani dengan Sang Chul sedang melihat-lihat dekorasi untuk acara pernikahan. Hyun-woo yang lagi sibuk membereskan barang tak sengaja menemukan CD dan buku kenangan ia bersama Sun Young dulu. Tak lama kemudian ia mendapat telepon dari temannya yang memberi kabar bahwa Sun Young akan melangsungkan pernikahan. Dengan penuh kebimbangan, Hyun-woo pun berangkat menggunakan bus. Di tengah perjalanan, ia kembali melihat foto Sun Young di handphonenya dan itu membuat kenangan-kenangan yang lalu muncul kembali di pikirannya. Ia mengingat semua kenangan bersama Sun Young dari awal menikah sampai masa-masa di ujung perceraian mereka. Tak lama setelah itu, Hyun-woo memutuskan untuk turun dari bus dan tancap gas menuju ke acara pernikahan sang mantan istri. Sesampainya di tempat acara, dengan panik Hyun-woo berteriak. Kemudian ia menangis dan bertekuk lutut memohon Sun Young untuk tidak pergi dari kehidupannya. Hyun-woo juga meminta kesempatan untuk rujuk kembali dengan Sun Young. Suasana haru kini berganti jadi kocak. Sun Young sedikit kesal karena Hyun-woo sudah mengacaukan acara pernikahan Romeo, anjing peliharaan Sun Young. Setelah acara selesai, Sun Young dan Hyun-woo duduk berdua. Hyun-woo mengakui kesalahannya selama ini. Namun Sun Young mengatakan ia tidak ingin pernikahannya gagal 2 kali. Maka dari itu sebaiknya mereka memperbaiki diri. Lalu mereka akan kembali bertemu di waktu yang tepat. 1 tahun kemudian, Sun Young kini telah menjadi wanita yang anggun dan ia juga sudah mahir melakukan senam aerobik. Di tempat lain, Hyun-woo baru saja tiba di bandara Korea. Ia langsung mengajak Sun Young untuk bertemu. Hyun-woo pun pergi ke rumah Sun Young. Di sana ia melihat isi rumahnya sudah tidak berantakan lagi dan melihat foto mereka berdua dengan tulisan hari lamaran. Ternyata Sun Young sudah menunggu kedatangan Hyun-woo hingga menjadwalkan hari lamaran mereka. Akhirnya malam besok mereka pun resmi menjadi pasangan suami istri kembali. Dilanjutkan dengan pemasangan cincin di jari tangan Sun Young dan kemudian mereka pun foto bersama. Tetapi tiba-tiba hujan turun dan menggagalkan sesi foto bersama. Alhasil hanya pengantin barulah yang foto berdua di tengah hujan. Yap, dengan begitu film pun tamat. Love Again merupakan film romansa Korea Selatan yang dirilis pada tanggal 17 Oktober 2019. Dengan disutradarai oleh Park Yong-jip, film ini diperankan oleh Lee Jung-hyun, Kwon Sang-woo, dan Lee Jung-hyo. Dari segi pengambilan gambarnya, film ini sudah cukup bagus dan alur ceritanya juga menarik serta diselipkan komedi yang membuat penonton tidak akan bosan menontonnya. Dengan dikemas kisah yang romantis, film ini pasti berhasil membuat haru kalian si pejuang-pejuang gamon alias gagal move on. Karena move on tidak semudah yang orang-orang katakan. Apalagi sudah pernah membangun rumah tangga bersama. Dari film ini kita dapat mengambil pesan untuk tidak gegabah dengan memutuskan suatu perkara. Sebab emosi yang membara akan membuat kita kehilangan sesuatu yang berharga. Oke, masuk pada penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberi rating film Love Again 6,2. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Kamsahamnida, bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakan
rasa itu saat dulu aku di hatimu.